Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2, kelas 448, akan memaparkan materi tentang linear programming. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, Anissa Dwi Anggraini, yang kedua, Fauziah Amalia, dan yang ketiga, Syarif Abdul Fakih. Di dalam video kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama, konsep dasar linear programming, yang kedua, konsep dasar objektif, constraint, dan its function, kemudian yang ketiga, maximization dan minimization concept. Yang pertama, konsep dasar linear programming. Alokasi sumber daya untuk jangka pendek menjadi sulit ketika jenis produk lebih dari satu dan hambatan lainnya terjadi. Untuk menentukan level alokasi yang sesuai adalah menggunakan metode trial dan error. Nah, kalau metode trial dan error kan butuh biaya yang lumayan, makanya dikenalkan metode baru, yaitu linear programming. Linear programming merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada pengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya jangka pendek tanpa harus trial dan error. Adapun tujuan dari linear programming yaitu yang pertama, maksimalisasi profit. Nanti kita dapat lihat berapa penjualan dengan profit yang maksimal. Kemudian yang kedua, minimalisasi production cost. Nah, intinya gimana biar production cost-nya itu paling rendah supaya keuntungannya optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 2 yaitu konsep dasar objektif, constraint, dan juga its function. Yang pertama ada objektif atau tujuan. Yang A, maksimalisasi profit atau contribution margin. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam memaksimalkan profit yaitu saat total revenue meningkat diikuti oleh peningkatan total variable cost, total revenue meningkat sedangkan total fixed cost-nya tetap, saat total cost konstan, total revenue juga tetap. Yang B ada minimalisasi production cost. Lalu yang kedua ada constraint atau batasan. Batasan sumber daya terdiri dari kapasitas produksi, ketersediaan jam kerja, ketersediaan tempat, dan juga bahan baku. Untuk batasan permintaan atau pemasaran terdiri dari kuantitas yang terjual dan juga permintaan pasar. Nah, apabila ada yang bertanya, mana sih yang dipakai? Kita tuh lihat soal batasan apa yang dikasih, itulah yang akan dipakai. Semua batasan itu dipakai. Jika dipisah menjadi eksternal dan internal, constraint menjadi constraint dari eksternal, contohnya demand pasar terbatas, regulasi pemasaran. Kalau constraint dari internal, misalnya jumlah jam kerja terbatas, kapasitas gudang penyimpanan terbatas. Setiap sumber daya yang dipakai saat produksi punya constraint masing-masing, misalnya perbandingan tertentu atas komposisi material, lamanya waktu pemrosesan pada tiap alur produksi, dan juga kapasitas mesin dan lain-lain. Yang ketiga ada function. Objective function itu artinya fungsi yang menggambarkan tujuan dalam permasalahan linear programming yang berkait dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya maksimal. Misalnya, kalau bicara keuntungan maksimal, biasanya contribution margin, revenue dikurangi biaya variabel. Itu diubah ke persamaan, seperti contohnya Z sama dengan 3X ditambah 4Y. Yang B ada constraint. Constraint function itu fungsi yang menyajikan batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Nah, ini tuh fungsi dari batasan-batasan yang ada di soal. Fungsi yang menyatakan batasan kapasitas yang akan dialokasikan secara optimal ke dalam proses, contohnya X tambah Y kurang dari 40. X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Yang kedua ada 2X tambah 5Y kurang dari 120. Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai maximization and minimization concept dalam linear programming. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan maximize contribution margin dan minimize cost. Jadi, maximize contribution margin adalah cara
untuk memaksimalkan keuntungan atau laba dari sebuah kegiatan usaha. Sedangkan untuk minimize cost adalah cara untuk meminimalisir pengeluaran biaya dalam proses produksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan dari kedua konsep yang telah kita ketahui sebelumnya. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa tahapan dari kedua konsep tersebut sama, namun memiliki kebutuhan data yang berbeda, di mana maximize contribution margin membutuhkan data contribution margin per produknya, dan minimize cost membutuhkan data biaya per produknya. Pada kali ini, saya hanya memberikan contoh cara menghitung maximize contribution margin. Yang pertama, kita harus menentukan objektifnya terlebih dahulu. Pada data ini, disebutkan bahwa nilai contribution margin produk A adalah $4 dan nilai contribution margin produk B adalah $5, sehingga didapatkan objektifnya yaitu 4X plus 5Y. Yang kedua, kita harus menentukan constraint atau keterbatasan sumber daya, di mana pada kali ini terdapat dua constraint, yaitu kapasitas jam produksi dan kapasitas jumlah box. Pada kapasitas jumlah produksi memiliki maksimal 30 jam, di mana produk A membutuhkan 2 jam per unitnya dan produk B membutuhkan 1 jam per unitnya, sehingga model constraint yang didapatkan adalah 2X plus Y kurang lebih sama dengan 30. Selanjutnya, untuk kapasitas jumlah box memiliki maksimal 20 box, di mana kebutuhan produk A dan B sama, yaitu 1 box per unit, sehingga didapatkan model constraint yaitu X plus Y kurang lebih sama dengan 20. Selanjutnya, kita harus mencari nilai X dan Y dari kedua model constraint menggunakan proses eliminasi, dan didapatkan nilai X dan Y sebesar 10. Setelah itu, kita membuat grafik yang menggambarkan kedua model constraint, di mana garis oranye adalah model constraint jam produksi dan garis biru adalah model constraint jumlah box. Karena kedua model constraint adalah kurang lebih sama dengan, maka daerah arsiran yang didapatkan adalah seperti pada grafik tersebut dengan menghasilkan 3 titik terluar, yaitu titik A, B, dan C. Diketahui titik A senilai 0,20, titik B senilai 10,10, dan titik C senilai 15,0. Setelah mengetahui nilai di tiap titik, kita dapat memasukkan nilai tersebut ke dalam persamaan objektif, yaitu 4X plus Y. Pada titik A, didapatkan hasil senilai $100, titik B senilai $90, dan titik C senilai $60. Bisa disimpulkan bahwa titik A memiliki nilai keuntungan yang paling besar, sehingga dapat menjadi pilihan bagi pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Sebagai tambahan, ketika kita ingin mencari minimize cost, pilihan yang tepat bagi pelaku usaha adalah nilai terkecil dari hasil keseluruhan titik. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.